Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perkehidupannya. Dan tentunya melalui pendidikan ini dapat mengangkat derajat negeri dan juga derajat rakyatnya. Seperti dalam pidato, Profesor Sajito menyatakan bahwa 3 lapangan pekerjaan ketika zaman kolonial Belanda, yang pertama untuk perjuangan kemerdekaan nasional, kedua perjuangan pendidikan, dan ketiga perjuang kebudayaan, yang mana dijadikan sebagai kata yang sering kita dengar dengan kata Tritunggal. Ya, Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara, yang mana setiap tahunnya selalu diperingati dengan Hari Pendidikan Nasional yang merupakan tanggal lahir dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Sosok yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara merupakan seorang yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi, yang tentunya kita kenal Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebagai pelopor dari pendidikan nasional bangsa Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional tidak luput dari adanya zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan, baik itu zaman kolonial Belanda atau yang kita kenal sebagai politik VOC, atau pada masa-masa setelah kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, kita mengenal organisasi Budi Utomo pada 1908. Organisasi ini kemudian dilanjutkan dengan masa penjajahan Belanda, yakni pada tahun 1607 itu berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Dan pembelajarannya berfokus pada membaca dan menulis. Tetapi tujuan dari diadakannya sekolah ini untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang andal sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Undang-Undang VOC yang mana mengatakan bahwa pengajaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian gubernur dan juga jenderal, yang mana pengajaran ini hanya diperuntukkan untuk pekerja-pekerja yang bisa dipekerjakan di Indonesia oleh kolonial Belanda. Selanjutnya, beralih pada tahun 1866, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah di kabupaten, di mana terdapat dari 3 kelas yang dinamakan dengan Sekolah Bumi Putra. Rakyat yang diajarkan di sekolah ini hanya pelajaran membaca, menulis, dan ada tambahan yakni dalam pelajaran berhitung. Kemudian berlanjut pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika dan juga pada tahun 1903, Raden Ajeng Kartini mulai membuka sekolah-sekolah untuk perempuan, di mana Dewi Sartika membuka sekolah istri atau sekolah perempuan dengan jumlah murid 20 orang, dan Raden Ajeng Kartini membuka sekolah gadis di Jepara pada tahun 1903, dan juga Raden Ajeng Kartini berjuang untuk melepaskan kaum wanita dari belenggu adat istiadat agar dapat meningkatkan kedudukan dan derajat wanita atau yang kita kenal sebagai emansipasi wanita. Beberapa dokumentasi sekolah istri dan juga sekolah gadis yang didirikan oleh Raden Ajeng Kartini dan juga Dewi Sartika. Selanjutnya masuk kepada zaman bangkitnya jiwa kemerdekaan. Pada tahun 1920 sampai tahun 1922 dapat tercipta sekolah taman siswa di Yogyakarta, yang kemudian sekolah-sekolah ini berdasarkan asas-asas keagamaan. Mendirikan taman siswa diawali dari jejak Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan Indonesia.
Kemudian, sekolah taman siswa ini mengadakan kongres yang pertama, yang mana hasilnya diantaranya memerdekakan manusia untuk menentukan dan mengurus hidupnya sendiri, menetapkan bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, harus berdasar pada kebangsaan, mementingkan penyebaran pengajaran bagi rakyat umum, dan tidak menerima sumbangan, serta mendidik anak murid dengan sistem Among. Hingga sekarang, sekolah taman siswa ini masih berdiri di kota Yogyakarta. Perjalanan pendidikan nasional tidak terlepas dari peran Bapak Ki Hajar Dewantara dan juga Ibu Raden Ajeng Kartini serta Dewi Sartika. Lalu, apakah yang bisa kita dapat ambil sebagai makna bagi pendidikan masa depan dari sejarah atau dari perjalanan pendidikan nasional? Pendidikan akan hadir untuk keluar dari kebodohan dan dapat memerdekakan bangsa. Itu sebagai tujuan dari pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk pendidikan sekarang itu bertujuan untuk memerdekakan kebudayaannya, dan prinsip-prinsip tersebut akan tetap menjadi acuan perkembangan pendidikan di Indonesia sesuai dengan contoh nyatanya Bapak Menteri Pendidikan, yakni cetusannya akan program Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.